Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah diskusi cukup mendalam sebenarnya terkait dengan sistem terkendala ya. Jadi bagaimana dinamika dari suatu sistem, baik itu satu atau lebih dari partikel, itu kita bisa reduksi derajat kebebasannya jika memang sistem tersebut pada sistem tersebut terdapat kendala gitu ya. Kendala itu bisa jadi kendala dalam lintasannya, misalkan suatu objek itu dikendala atau bergerak dalam suatu permukaan tertentu atau dalam suatu lintasan tertentu, atau memang saya punya dua objek atau lebih yang terhubung oleh suatu kendala gitu ya. Misalkan terhubung oleh tali yang tidak mulur atau batang tegar dan segala macam gitu ya. Nah, dari situ selama kita bisa temukan kendalanya, harusnya kita punya cukup persamaan untuk apa namanya, untuk menghitung ya, untuk menghitung atau menyelesaikan persamaan geraknya ya, untuk mendapatkan semua. Oke, nah ini kemarin yang ada keliru terkait dengan apa namanya, gaya tegangan tali pada batang ya, tapi sudah diperbaiki. Kemudian juga ada benda ini ya, sistem tidak dengan tali tapi dengan benda yang rigid, batang rigid tapi dia masih massless di situ. Nah, sekarang kita akan tinjau satu topik lagi. Jadi nanti ini masih topik besar gitu ya, selain sistem terkendala, itu terkait dengan sistem osilasi kecil gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke objek sistem-sistem yang lain. Ini saya matiin dulu ya. Oke. Nah, tentunya model utama ketika kita membahas tentang osilasi yaitu gerak osilasi harmonik sederhana ya. Itu adalah model kita. Jadi atau osilasi harmonik sederhana. Nanti kecil di sini apa maksudnya nanti kita lihat ya, osilasi harmonik sederhana. Nah, dari osilasi harmonik sederhana ini tentunya model yang kita punya biasanya menggunakan sebuah pegas ideal gitu ya, dengan konstanta pegas K, ini licin, ini masanya M, ini X gitu ya. Nah, kemudian kita simpangkan, sebut saja X itu di sini. Dengan X ini spesifik menyatakan sebuah simpangan. Nah, simpangan ini berarti maksudnya sebenarnya posisi juga sama, tapi titik nolnya biasanya kita specify di titik setimbang ya, di titik setimbang gitu. Jadi ini adalah posisi relatif terhadap titik setimbang. Posisi relatif terhadap titik setimbang. Oke. Nah, ya. Ya. Jadi bisa nggak sebenarnya saya bikin titik nolnya sembarang, misalkan titik nolnya di sini, kemudian X yang mengukur ini, ya bisa saja, tapi biasanya kita ini jadi posisi biasa gitu ya. Dia tidak menyatakan sebuah simpangan, tapi biar gampang kita sebut simpangan saja di sini. Jadi saya selalu menghitung terhadap titik setimbangnya ya. Nanti sebenarnya itu cukup mudah di shifting aja nanti. Kalau misalkan kita tidak tahu titik setimbangnya di mana, sebenarnya kita bingung,
Kita bisa pilih titik nol yang lain selama dia inersial. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat ini gimana cara transformasinya. Nah, yang jelas kalau saya gambarkan diagram gayanya, ini adalah partikelnya, ya. Karena simpangannya ke sini, kita tinjau satu dimensi, jadi ada gaya pemulih ke sini, gaya pegas. Ini adalah gaya pegasnya ya, X gitu. Jadi kalau saya bikin kum 2 Newton ya, sigma Fx sama dengan M dikali AX gitu. Jadi saya dapatkan minus KX sama dengan M dikali AX. Atau saya dapatkan AX sama dengan minus K per M kali X. Ini adalah standar persamaan osilasi harmonik sederhana ya, yang harusnya kita sudah familiar sekali. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya gerak harmonik sederhana atau osilasi harmonik sederhana itu kita didefinisikan sebagai gerak satu dimensi gitu. Jadi ini satu dimensi di mana A-nya itu sama dengan minus, dia sebanding dengan simpangannya, tapi tapi sebentar. Ada yang ngechat. Oke. Udah kelihatan lagi share screen-nya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, jadi persamaan dasarnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah untuk osilasi harmonik sederhana dengan omega kuadrat ini dia kita sebut sebagai frekuensi sudut. Omeganya gitu ya. Kita sebut sebagai frekuensi sudut. Nah, ini terkait dengan frekuensi biasa ya. 2VF atau sama dengan 2V per T. Dan nanti nilainya ini itu bergantung pada sistem osilasinya ya. Bergantung pada sistem yang berosilasi. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat tinjau sistem pegas seperti ini, bentuknya sudah sama. Di sini kita punya AX gitu ya. Di sini juga kita punya AX. Kemudian di sini ada tanda minusnya. Di sini juga ada tanda minusnya. Kemudian di sini juga AX, di sini X. Di sini juga X. Berarti sudah sama. Nah, maka objek ini, ya, maksudnya sistem pegas ini, itu akan memenuhi persamaan osilasi harmonik sederhana. Jadi ini memenuhi persamaan osilasi harmonik sederhana jika kita ambil omega kuadrat itu nilainya harus sama dengan K M, gitu kan ya. Nah, ini sudah biasa. Oke, jika kita ambil sama dengan K per M. Nah, jadi nanti bisa dilihat kalau kita pilih sistem yang lain, ya, tidak harus pegas, misalkan sistem ya
sistem apapun yang dia oscilasi harmonik sederhana, persamaannya harus memenuhi yang ini, yang AX sama dengan minus omega kuadrat kali X gitu. Tapi mungkin dengan nilai omega kuadrat yang berbeda tentunya. Itu bergantung pada sistemnya tentunya ya. Bergantung pada sistemnya. Contohnya misalkan kalau saya punya benda atau saya punya suatu wadah diisi air gitu. Kemudian saya punya sebuah balok, saya simpan air itu, dia mengambang gitu. Nah, kemudian saya tekan sedikit, saya lepaskan, dia naik turun nanti. Naik turun itu dia akan memenuhi persamaan osilasi harmonik sederhana, tentunya dengan omega kuadrat yang tidak lagi sama dengan K per M gitu ya. Omega kuadratnya nanti bergantung terhadap massa juga, nanti bergantung terhadap volume dan segala macam gitu ya. Nah, tapi idenya adalah seperti itu ya. Idenya adalah seperti itu. Jadi idenya kalau saya punya osilasi harmonik sederhana, maka percepatannya itu harus memenuhi minus omega kuadrat kali X gitu ya. Nah, dari sini itu kita bisa tuliskan karena AX itu adalah dvx dt tentunya gitu ya. Nah, saya bisa gunakan aturan rantai begini, dx dikali dx dt seperti biasa. Tapi saya juga tahu bahwa dx dt itu sama dengan vx ya. Jadi akhirnya saya punya sama dengan di sini AX itu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk VX dVX dx. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan osilasi harmonik sederhana, jadi AX-nya saya ganti, jadi VX dVX dx. Saya tuliskan begini ditambah omega kuadrat. Nah, satu lagi ini rada-rada tricky juga sih sebenarnya. Ya. Atau nggak apa-apa saya tulis dulu lah. Omega kuadrat kali X sama dengan 0. Atau jangan gini, sorry. Jangan gini. Kita biarkan saja begini. Sorry ya. Ini kita biarkan saja begini. Jadi saya substitusi. Jadi saya punya dvx dt minus jadi plus omega kuadrat X sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini saya biarkan saja. Nah, kemudian saya kalikan dengan dvx ya. Saya kalikan dengan vx. Kita kalikan dengan vx kiri kanan. Jadi saya punya vx dvx dt ditambah omega kuadrat X. Di sini vx-nya saya tuliskan sebagai dx dt sama dengan 0. Nah, di sini trikinya ingat bahwa kalau saya punya d x kuadrat dt gitu ya. Ini kan sama dengan 2x dx dt. Ya. Kan x kuadrat kalau diturunkan jadi 2x ya. Dikalikan turunan bergantungan terhadap ini pakai aturan rantai. Sama halnya juga kalau saya punya vx kuadrat dt, maka saya punya 2vx dvx dt. Nah, lihat suku-suku yang ini, saya punya dx dt di sini, x dikali dx dt, saya juga punya vx kali dvx dt, di sini juga sama. Nah, ini saya substitusi. Jadi saya punya di sini setengah d dt kali vx kuadrat ditambah omega kuadrat per 2 juga di sini dikali d dt dikali x kuadrat sama dengan 0.
karena turunan linear dan ini konstan, karena omega ini konstan, setengah juga konstan, ya. Nah, maka bisa saya masukkan ke dalam turunan, kemudian DDT-nya saya keluarkan semua, jadi saya gabungkan, karena dia linear, jadi saya punya DDT, sini setengah Vx kuadrat, ditambah setengah omega kuadrat X kuadrat, sama dengan 0. Nah, saya kalikan konstanta ke dua ruas, saya kalikan dengan konstanta massa di sini, dia konstan. Jadi saya punya relasi seperti ini. Nah, ada yang tahu nggak yang dalam ini ada sama dengan apa? Energi kinetik. Yang sebelah kirinya kan setengah mv kuadrat itu energi kinetik. Yang sebelah kanan? Energi. Jadi saya definisikan di sini E Potensial. sama dengan setengah mvx kuadrat ditambah setengah m omega kuadrat x kuadrat. Yang ini E di sini itu menyatakan energi total GHS, energi total osilasi harmonik sederhana. Suku yang ini kita sebut sebagai K, dia menyatakan apa? Energi Kinetik. kinetik. Yang sebelahnya potensial. Yang OHS, nah yang sebelah sini Potensial. ya, sebelah sini kan sebenarnya kita kalau kita bicara potensial gitu ya, berarti kan kita bicara gaya-gaya yang benar gitu ya, potensial gravitasi kah, potensial pegas kah, segala macam gitu ya. Nah, sedangkan di sini kan saya sebenarnya tidak menggunakan gaya yang benar-benar gaya gitu ya, tapi saya cuma menggunakan relasi dari OHS gitu ya, relasi dari persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, tapi karena di sebelah kanannya kita nyatakan energi total, dan energi total itu biasanya energi kinetik tambah energi potensial memang. Nah, jadi di sini kita kasih nama aja yang memang potensial U. Ya. Tapi energi potensialnya bukan energi potensial gravitasi, bukan energi potensial pegas, bukan energi potensial apa. Ini kita spesifik aja bahwa ini tuh seperti energi potensial. Kita sebut aja ini energi potensial GHS itu ya. Relasi harmonik sederhana. Nah, tentunya energi potensial OHS ini dia karena bergantung pada omega, maka nanti nilainya itu bergantung pada sistem fisis yang kita punya. Ya. Kalau memang nanti sistem pegas yang kita pakai, kalau kita nanti pakainya sistem pegas segini dengan omega kuadratnya sama dengan K per M, kalau saya substitusi omega kuadratnya jadi K per M, nanti keluarnya jadi setengah apa namanya? Setengah K X kuadrat. Karena M omega kuadrat itu sama dengan K, ya. Jadi nanti kita dapatkan setengah KX kuadrat yang memang itu menyatakan energi potensial pegas. Gitu. Tapi dia tidak harus menyatakan energi potensial pegas gitu. Tidak harus, ini kita sebut saja energi potensial GHS gitu. Nanti kita lihat maknanya apa sebenarnya. Dia harus diingat ini bukanlah energi potensial yang memang terkait dengan energi potensial dari kalau kita belajar tentang sistem konservatif gitu ya di medan vektor gitu, kita bicara tentang real vector field gitu, benar-benar medan vektor, kemudian ada relasi
konservatif segala macam gitu. Ini kita bilang aja ini sebuah notasi gitulah, kita sebut aja energi potensial HAS gitu. Nah, tapi yang jelas dari relasi ini kita punya bahwa DEDT itu sama dengan 0. Kalau DEDT sama dengan 0, berarti kan energinya konstan. Energi total ini E itu konstan. Dia tidak bergantung pada T, atau biasanya kita sebut sebagai kekal gitu ya. Energinya kekal energi. Gitu. Kekal energi. Ini udah kita udah apa namanya? Udah common lah. Jadi kalau saya plot grafiknya, kalau saya punya grafik di sini, oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini kita membahas tidak spesifik sistem, tapi kita membahas sistem secara umum ya. Ini apa namanya? Nah, kalau saya lihat di sini, UHS itu dia kan bentuknya kuadratik ya. Bentuknya kuadratik, jadi setengah M omega kuadrat X kuadrat. Jadi kalau saya plot U terhadap X, kurvanya kira-kira bentuknya juga bentuknya kuadratik, parabola. Karena dia positif, maka dia terbuka ke bawah, dia simetrik. Ini sebanding dengan X kuadrat, tentunya. Dan di sini karena nilai energi itu konstan, jadi saya bisa tuliskan di sini kira-kira level energinya ada di sini misalnya. Nah, energinya konstan. Nah, ini energi yang kita punya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, berarti kan kalau ini energinya selalu di sini, level energinya dia konstan. Jadi ketika partikel berada di titik ini, di X sama dengan entah berapa di sini gitu. Ya, ketika partikel ada di sini. Nah, misalkan ada di titik ini partikel, gitu. Berarti kan dia segini, itu adalah nilai potensialnya. Segini adalah energi totalnya. Berarti selisih ini adalah selisihnya. Selisih ini menyatakan apa? Energi kinetiknya. Nah, jadi kalau gitu si partikel itu dibatasi oleh suatu daerah ya, dibatasi oleh sebuah daerah, sebuah region. Jadi ini kalau saya plot lagi, kita plot lagi di sini. Plot lagi, ini saya hapus. Hapus semua. Kehapus terus ya. Ya sudah, kita biarkan saja begini.
Kalau kita tinjau begini, ya, maka benda itu, ya, partikel itu dibatasi geraknya cuman dari suatu nilai maksimum sampai nilai minimum di sini. Jadi dibatasi sampai sini geraknya. Ya tentunya ini jelas ya, X maksimum itu lokasinya biasanya kita sebut sebagai plus A atau amplitudo, X min itu biasanya kita sebut sebagai minus A, dengan A itu adalah amplitudo. Amplitudo HS. Nah, region ini itu kenapa tidak diizinkan? Kenapa tidak diizinkan coba? Di daerah ini itu kan energinya lebih kecil daripada potensial. Ya, lebih kecil daripada UGHS. Nah, UOHS, karena dia lebih kecil, ini juga sama. Di region ini, E-nya lebih kecil daripada UOHS. Nah, berarti kan kita punya energi kinetiknya jadi negatif. Kalau energi kinetik negatif, karena dia setengah mvx kuadrat, berarti kan mvx kuadrat kan dia nggak boleh negatif, M-nya positif. Vx-nya juga positif gitu ya. Nah, jadi nggak boleh ke region ini gitu karena V-nya negatif gitu. V bukan V apa namanya? V kuadratnya negatif, V kuadrat negatif kan dia tidak boleh gitu. Makanya region-region ini kita sebut sebagai, yang kuning ini kita sebut sebagai forbidden region namanya. Forbidden region itu apa ya? Daerah terlarang. Nggak boleh. Meskipun sebenarnya ada orang yang riset gitu di bidang, bukan riset ya, meninjau sistem, nggak ada yang namanya forbidden region gitu ya. Jadi dia bilang bahwa boleh saja dia masuk ke forbidden region asalkan kita bisa ninjau domainnya tidak lagi real X gitu, tapi ada bagian imaginary-nya kompleks jadi bidangnya gitu. Tapi itu cuman ini matematis saja sih. Nah, jadi yang jelas ini adalah forbidden region. Jadi partikel cuman boleh ada di sini, di daerah yang ini, yang allowed region gitu. Nah, di mana titik-titik ini, ya, di mana E-nya sama dengan Vx, ini kita sebut sebagai turning point. Turning point. Ini juga turning point. Nah, ini juga turning point. Nah, di mana turning point itu berarti dia balik ya, V-nya sama dengan 0 dan dia balik. Jadi partikel itu bergerak dari 0 misalkan sampai ke X maksimum, dari X maksimum dia balik lagi ke kiri sampai ke X minimum, dari X minimum dia balik lagi, terus aja geraknya ke trap di sini gitu ya. Dia ke trap di sini. Nah, ini adalah model dari GHS, makanya geraknya osilasi harmonik, kita sebut sebagai osilasi harmonik sederhana, dia bolak-balik gitu geraknya. Dia geraknya bolak-balik. Oke. Nah, jadi kalau saya pengen sistemnya itu osilasi, ya, kalau saya pengen sistemnya osilasi, maka saya butuh 2 turning point di sini ya. Saya butuh 2 turning point. Kalau saya cuma punya 1 turning point, dia nggak akan osilasi. Dia nyampe ke kiri, dia balik,
ke kanan terus maju ke kanan, karena di kanan nggak ada turning point, jadi dia jalan aja terus ke kanan gitu. Dia nggak pernah balik lagi ke sana. Kalau nggak ada turning point, lebih parah lagi gitu ya. Dia nggak pernah balik, terus aja dia jalan ke sana. Nah, ini analisis kurva energi potensial ini kadang-kadang lumayan membantu ketika kita menganalisis suatu sistem ya. Fisik tanpa harus berbicara secara detail, maksudnya tanpa harus menyelesaikan persamaan geraknya secara langsung. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini adalah model osilasi kita. Model osilasi. Jadi kalau saya punya osilasi harmonik sederhana, maka saya harus punya energinya itu sama dengan setengah mvx kuadrat ditambah setengah m omega kuadrat x kuadrat. Jadi yang jelas energi potensialnya itu sama dengan kurvanya x kuadrat. Gitu ya. Energinya konstan. Dan kemudian kalau saya gambarkan kurva potensialnya, maka energinya konstan dan dia harus punya 2 turning point di sini. Dia punya 2 turning point. Nah, sekarang misalkan kita tidak akan meninjau sistem osilasi harmonik sederhana. Nah, misalkan sekarang saya punya sistem sembarang. Sebuah sistem atau partikel lah kita bilang ya, atau sistem lah. Kita punya sebuah sistem ya, yang dipengaruhi oleh suatu potensial gitu ya. Oleh suatu potensial Vx lah gitu ya. Potensial Vx. Sehingga energinya sistem konservatif, tentunya kita asumsikan di sini sistem konservatif ya. Kelewat. Konservatif. Kita masih bahas juga satu dimensi. Misalkan geraknya sepanjang X gitu ya, nggak ada masalah. Dipengaruhi oleh potensial Vx. Nah, sehingga karena konservatif energinya kekal. Ini karena konservatif maka energi kekal. Jadi sayanya tentunya bisa tuliskan energi E itu sama dengan energi kinetik setengah M Vx kuadrat ditambah suatu potensialnya yang bisa jadi potensial beneran gitu. V sini. Nah, sekarang ini energinya konstan ya, energinya kekal. Nah, sekarang kalau saya punya sistem seperti ini, jadi dia energi potensialnya sembarang Vx gitu. Nah, kita bisa lakukan analisis yang sama seperti ini gitu ya. Kita bisa lakukan analisis yang sama seperti ini. Jadi kalau saya plot misalkan kalau saya plot ini adalah X, ini adalah Vx ya, potensial kita. Kemudian sembarang aja lah ya. Misalkan begini. Nah, akan kurvanya begini gitu bentuknya. Nah,
tentunya karena energinya kekal, ya, nanti energi ini sebenarnya nanti biasanya terkait dengan karena dia kekal, ya, jadi terkait dengan nilai awal, ya. Artinya seberapa besar potensial awal dan seberapa besar energi kinetik awal, kecepatan awalnya. Nah, sekarang kita lihat, jadi di sini karena energinya kekal, kita bisa gambarkan beberapa kemungkinan gerak dari partikel. Nah, saya bisa punya energi di sini misalkan. Saya sebut aja ini S1 misalkan. Saya juga bisa punya energi di sini. Misalkan, sebut aja E2. Dan saya juga bisa punya energi di sini. Sebut aja E3. Nah, apa bedanya ini? Ya tentunya bisa dilihat di sini. Kalau saya tinjau partikel itu bergerak dengan energi S1, partikel itu bergerak dengan energi S1, maka kalau dia bergerak dengan energi S1 di sini, kita kasih di sini untuk energi S1, maka bisa dilihat di sini bahwa E itu selalu lebih besar daripada V. Besar sama dengan tentunya. Samanya di sini doang. Bahwa E itu selalu lebih besar daripada V. Artinya tidak ada forbidden region di sini. Artinya semua objek boleh, maksudnya semua daerah itu bisa dilewati oleh si partikel dengan energi S1. Nah, karena tidak ada forbidden region, di sini juga tidak ada turning point. Tidak ada turning point. Artinya, kalau saya punya partikel dia geraknya startnya di sini, misalkan di X sama dengan entah berapa gitu. Di sini misalkan partikel startnya di sini, ya, kalau dia geraknya ke kanan, ya dia bakal gerak ke kanan aja terus. Gitu, ya. Dia bakal gerak ke kanan aja terus, dia nggak akan pernah balik ke kiri. Kalau dia geraknya ke kiri, juga sama, dia geraknya ke kiri aja terus, dia nggak akan pernah sampai ke kanan. Ya, nggak akan pernah balik arah maksudnya. Dia nggak akan pernah balik arah. Nah, tapi kalau kita lihat region ini, kalau kita lihat dengan partikel yang bergerak dengan energi E2 ini, ya, dia ada forbidden region. Dia forbidden region di sini. Daerah ini itu dia forbidden. Daerah ini dia forbidden, nggak boleh. Karena dia nggak boleh, maka partikel nggak bisa start di sini, ya. Jadi dia punya turning point. Ini turning point. Ini juga turning point. Dia punya 2 turning point. Ya. Tapi sistemnya sebenarnya tidak osilasi. Tidak osilasi. Kenapa? Karena kalau saya punya partikel di sini startnya, ketika dia geraknya ke kanan, ya karena tidak ada turning point di kanan, dia geraknya lurus aja terus ke kanan. Nah, tapi kalau partikelnya gerak ke kiri, dia jalan ke kiri sampai ke turning point. Nah, di turning point dia nggak bisa tembus gitu ya, karena di sini forbidden region. Karena di sini forbidden region, dia nggak bisa tembus, dia akhirnya balik ke kanan. Nah, setelah dia balik ke kanan, ya dia gerak aja terus ke kanan. Nah, atau kalau partikelnya startnya di sini, misalkan ketika dia geraknya ke kanan, terus dia nabrak sampai turning point, di turning point dia balik arah ke kiri, ya dia terus aja geraknya ke kiri. Nggak pernah balik lagi.
Jadi sistemnya akhirnya dia ada tuh 2 turning point, tapi dia nggak osilasi. Nah, tapi kalau saya lihat yang sistem yang E3 di sini, sistem yang E3 di sini, forbidden region-nya banyak. Ya. Jadi ini semua sepanjang ini dia forbidden region. Sepanjang ini juga dia forbidden region. Jadi allowed region-nya justru cuman di antara ini aja. Nah, di sini juga sama, dia punya 2 turning point. Nah, kalau dia punya 2 turning point, ya, karena dia punya 2 turning point, maka partikel kalau saya punya start di sini, ya, kalau saya start di sini, maka ini gerak ke sini, dia mantul, dia nabrak, nggak boleh lanjut ke kanan, dia pasti bakal balik ke kiri, nabrak dinding kiri. Nah, di sini juga sama, dia nggak boleh terus ke kiri karena di sini forbidden, maka dia akhirnya geraknya bolak-balik di sini. Nah, geraknya bolak-balik di sini. Nah, artinya di sini bisa dilihat untuk E3 geraknya itu dia osilasi. Untuk E3 itu geraknya osilasi. Nah, tapi belum tentu osilasi itu harmonik sederhana ya. Yang jelas gradiaknya secara umum dia bolak-balik gitu ya geraknya. Nah, dari yang E1, E2, E3 yang punya sifat osilasi cuman yang E3 ya. Nah, sebenarnya bisa dilihat di sini juga kalau kita lihat daerah di sekitar partikelnya ya, kalau kita lihat daerah di sekitar, maksudnya di sekitar potensialnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat E3 terus kemudian saya tinjau daerah sekitar sini gitu ya. Nah, ini kan kurvanya lengkung ke bawah begini, kurva potensialnya. Itu kan sebenarnya seperti dengan kurva yang apa ini namanya? Kurva X kuadrat ya. Seperti kurva X kuadrat, seperti kurva energi potensial OHS-nya di situ ya. Seperti kurva potensial OHS ya. Nah, jadi di sini kurva potensial di sini ya itu seperti kurva UOHS. Artinya dia seperti kurva yang kuadratik gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nah, jadi sebenarnya bisa dilihat kalau kita bisa ngeplot kurva potensialnya. Kalau kita ngeplot kurva potensialnya ya. Jadi kalau dia punya valley itu apa kayak lembah begini, ya, seperti lembah begini, nah, itu ada kemungkinan dia apa namanya? Dia bisa osilasi gitu ya. Tapi kalau kita punya gunung seperti ini valley. Nah, kalau kita punya gunung seperti ini, nah itu kita katakan sebagai dia kemungkinan dia tidak osilasi gitu. Nah, titik-titik puncak ini, titik-titik puncak atau titik-titik terendah ini dari kurva potensial itu terkait dengan apa yang kita sebut sebagai titik setimbang. Nah, tadi yang di sini kita sudah bilang terkait dengan titik setimbang. Nah, ini titik setimbang itu adalah titik di mana energi potensial itu punya gradien yang mendatar. Nah, jadi titik ekstremum dari kurva dari potensial, dari fungsi potensial itu biasanya terkait dengan kita sebut sebagai titik setimbang. Ya. Jadi titik ekstremum itu jadi dia punya gradien yang sama dengan 0.
Kita tahu gradien sama dengan 0 berarti turunan dari V. X dievaluasi di X sama dengan, sebut aja X0 gitu. X0-nya adalah titik ekstremumnya, sama dengan 0. Nah, nanti titik setimbang ini, jadi X0 ini adalah titik setimbang. Nah, titik setimbang ini kan ada dua kemungkinan. Dia bisa titik maksimum. Dia bisa titik maksimum. Dia bisa titik minimum. Nah, kalau titik maksimum berarti dia adalah puncak dari sebuah gunung. Kalau puncak dari sebuah gunung itu kita katakan titik setimbangnya itu titik setimbang labil, atau kita katakan dia tidak stabil. Kalau yang minimum ini kita katakan titik setimbang yang stabil. Kenapa dia stabil? Ya tadi karena dia kalau saya lepaskan di sekitar titik minimum, ya, kalau saya lepaskan di sekitar titik minimum, dia akan bergerak di sekitar titik tersebut, gitu ya. Dia osilasi di sekitar titik tersebut. Tapi kalau kita tinjau di titik yang maksimum di sini, kalau saya lepaskan di sekitar sini, dia tidak akan bergerak di sekitar sini, tapi kan dia jatuh, dia bergerak terus saja ke kanan, gitu ya. Dia bergerak terus ke kanan. Makanya kita katakan dia tidak stabil. Dia tidak akan pernah balik lagi ke titik setimbang yang itu, gitu. Dia terus aja jalan. Tapi kalau di sini dia bolak-balik di sekitar ini, makanya dia kita katakan stabil. Oke. Nah, gimana nguji kestabilannya? Ya, nguji kestabilan kita bisa lihat di sini apakah dia titiknya itu dia lengkung ke bawah atau lengkung ke atas, gitu ya, terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Dan terbuka ke atas ke bawah itu kan terkait dengan turunan keduanya. Jadi di sini kita bisa uji turunan keduanya. Berarti di sini kita punya d kuadrat V dx kuadrat dievaluasi di X sama dengan X0. Juga kita uji turunan keduanya. Dx kuadrat dievaluasi di X sama dengan X0. Kalau dia positif, maka dia stabil. Kalau dia negatif, maka dia unstable, tidak stabil. Oke. Ada pertanyaan dulu? Mudah-mudahan kebayang sih. Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, misalkan kita tinjau, kita misalkan X sama dengan X0 adalah titik setimbang stabil dari V. Adalah dari V. Misalkan. Oke, titik setimbang stabil dari V. Nah, kalau gitu kita bisa ekspansi. Sini bisa ekspansi potensial di sekitar titik X sama dengan X0.
Nah, bagaimana cara ekspansinya? Nah, ekspansinya kita gunakan ekspansi Taylor. Namanya. Kita gunakan ekspansi Taylor. Atau deret Taylor. Nah, mudah-mudahan saya nggak tahu seberapa banyak yang Anda masih ingat terkait dengan ekspansi Taylor. Jadi saya punya ekspansi Taylor itu bentuknya jadi Vx. Ketika kita ekspansi di sekitar X0, maka ini sama dengan V dievaluasi di X0 ditambah dV dx dievaluasi di X0 dikali X min X0 ditambah 1/2 faktorial D kuadrat V dx kuadrat X sama dengan, ya ini dievaluasi di X0 dikali X min X0 kuadrat ditambah seterusnya. Biasanya kita ekspansi, kita potong sampai suku kuadratik aja. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau dia kita bicara tentang titik setimbang stabil, jadi kalau X0 adalah titik setimbang stabil, maka kalau saya turunkan V terhadap X, kemudian dimasukkan X-nya sama dengan X0, maka turunan itu harus sama dengan 0, karena dia titik setimbang. Jadi suku yang ini, itu sama dengan 0. Karena titik setimbang. Setimbang. Dan suku yang ini, itu positif. Kenapa positif? Karena dia titik setimbang stabil. Setimbang stabil. Ya. Karena dia titik setimbang stabil. Nah. Sekarang saya bisa definisikan besaran baru. Definisikan besaran baru, sebut aja X bar gitu ya, kalau mau sih. Ini sama dengan X minus X0. Ya. Kemudian kita shifted juga energinya. Kemudian saya definisikan E bar sama dengan E minus V X0, gitu. Nah, dengan begini, maka saya punya sekarang, maka saya punya sekarang E bar itu sama dengan setengah M dari sini. Maka saya punya di sini X bar dot kuadrat ditambah setengah dikali X bar kuadrat. Dan persamaan ini, kalau saya lihat tadi yang EGHS, saya punya setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini. Sekarang bentuknya sama, ya hampir sama persis lah. Hampir sama persis. Di sini ada setengah M, ini adalah energi kinetiknya.
Dan ini adalah energi potensial GHS-nya. Juga sama berarti. Karena bentuknya udah sama, ini energi kinetiknya, ini adalah energi kinetik GHS. Energi potensial GHS. Nah, jadi dengan kita lakukan ekspansi seperti ini, maka kita bisa dapatkan bahwa sistemnya itu bergerak harmonik sederhana. Ini kita sebut sebagai sistem osilasi kecil. Kecil, kenapa kecil? Kecil di sini itu merujuk kepada bahwa kita bergerak di sekitar titik setimbang stabil. Setimbang stabil. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, kita ambil contoh yang sederhana. Contoh paling sederhana ya kalau saya punya sistem seperti ini, bandul. Theta misalkan itu. Masanya M. Panjangnya L begitu. Kemudian dia mengayun. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau saya pilih ini adalah titik nolnya, misalkan ini adalah X, ini adalah Y, 0, gitu ya. Nah, maka energinya sama dengan apa? Energinya kan berarti energi kinetik setengah M V kuadrat ditambah energi potensialnya sama dengan apa? MGL 1 min theta ya, benar nggak sih? Benar nggak? Kan MGH potensialnya kan gravitasi. Ini kan H-nya ini berarti karena saya pilih nolnya di bawah, berarti kan panjang ini adalah L cos theta. Sedangkan panjang ini adalah L. Jadi panjang ini pasti kan L dikali 1 min cos theta. Kemudian saya juga punya relasi sebenarnya kan. Ingat kalau gerak melingkar seperti ini kan geraknya melingkar sebenarnya. Tadinya saya mau bahas polar dulu, tapi nanti kita bahas polar lebih jauh.
Tapi ya kita tahulah kalau gerak melingkar kan V itu pasti sama dengan omega kali L. Ya. Dengan omega itu kadang-kadang biasanya ditulis sebagai theta dot kali L. Ya. Nah, jadi energinya bisa saya tuliskan setengah M kali L kuadrat kali theta dot kuadrat ditambah MGL dikali 1 min cos theta. Ya ini. Nah, sekarang lihat. Jadi ini adalah energi kinetiknya. Dan ini adalah V-nya. Sekarang bukan terhadap X. Kalau di sini kan terhadap X, tapi sekarang terhadap theta. Tapi kan sama, di sini ada, kalau di sini X dot kuadrat, di sini theta dot kuadrat, di sini sebagai fungsi theta. Mana fungsi theta? Nah ini ya, Vx, di sini X. Kalau di sininya theta, theta dot kuadrat, di sininya juga maka fungsi theta. Maka ini fungsi theta. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya pertama dia jelas nggak osilasi harmonik sederhana. Ya. Kenapa? Karena kalau pengen osilasi harmonik sederhana, di sebelah energi kinetik, energi potensialnya itu harus kuadratik. Gitu ya. Kalau saya pengen osilasi harmonik sederhana. Sedangkan di sini potensialnya tidak lagi kuadratik, tapi 1 min cos theta. 1 min cos theta. Jadi tentunya ini tidak harmonik sederhana. Tidak harmonik sederhana ya. Nah, kalau saya plot, bisa nggak ya saya plot? Coba kita plot 1 min cos theta. Fx sama dengan 1 min cos x. Bisa nggak diplot? Oh bisa. Nggak bisa. Oh gitu, oke. Saya bikin 1 min cos x saja. Kalau saya plot, graf. Nah, bentuknya seperti ini, kita zoom. Nah, bentuknya seperti ini. Insert. Kita gedein dikit. Nah, ini adalah V sebagai fungsi tetanya. Kita ganti, ini adalah theta. Atau saya ganti deh. Ini dikosongin aja. Bentar. Nggak ada ya? Nggak ada, ya udah. Pakai aja yang tadi. Ya, atau nggak usah lah. Pokoknya yang jelas di sini menyatakan potensial aja. Gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat dia punya beberapa minimum. Ada minimum di sini, titik ekstremum, ada ekstremum di sini, ada ekstremum di sini tentunya. Nah, bisa kita lihat di sini pasti ekstremumnya titik yang tidak stabil. Karena dia maksimum ya. Tidak stabil. Ini juga tidak stabil. Ini yang stabil. Jadi yang stabil itu pasti di sekitar theta sama dengan 0. Jadi kalau saya ambil energi di sini, kalau saya ambil energi di sini, nah, berarti makanya saya harusnya kira-kira kalau dekat titik stabil ini, dia
apa namanya? Osilasi harmonik sederhana. Nah, tapi kita cek aja di sini, kalau saya cari titik stabil, titik setimbang, kalau kita cari titik setimbang, ya, misalkan θ sama dengan θ0 adalah titik setimbang, berarti kan kalau saya turunkan, kita evaluasi di θ sama dengan θ0, sama dengan apa? MGL sin θ, MGL sin θ0 sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, θ0-nya sama dengan 0, θ0-nya sama dengan pi, dan θ0-nya sama dengan min pi radian. Ya. Tentunya ketika θ0-nya sama dengan pi dan minus pi, itu pasti ini tidak stabil ya. Ini stabil, benar nggak? Lagi kalau kita menguji tadi kan, turunan kedua, kalau saya cek turunan keduanya, sama dengan turunan sin apa sih? Cos ya. MGL cos θ0. Nah, di sini kan nilainya jika θ0-nya sama dengan 0, maka nilainya berapa? MGL, dia positif. Kalau θ0-nya sama dengan pi, maka nilainya minus MGL, dia negatif. Kalau θ0-nya sama dengan minus pi, nilainya juga minus MGL, dia negatif. Makanya yang dua ini tidak stabil, yang 0 itu dia stabil. Dari grafik sih kelihatan kalau kita bisa ngegambar grafik. Nah, jadi dia punya satu titik setimbang yang stabil. Nah, dari titik setimbang stabil ini berarti θ0 sama dengan 0. Nah, berarti kalau gitu kita bisa ekspansi potensialnya di sekitar titik X sama dengan X0. Oke lah, saya ekspansi. Di sekitar apa tadi? Sekitar X sama dengan θ sama dengan θ0 ya. Sama dengan θ0. Maka kita dapatkan apa? Sama dengan 0, sorry. Yes, θ0 sama dengan 0. Maka kita punya Vx, Vθ sama dengan V0 ditambah 1/2 faktorial d kuadrat V dθ kuadrat dikali θ sama dengan 0, θ min 0 kuadrat. Kalau saya masukkan V0, V-nya adalah ini, 1 min 1 jadi 0, suku ini 0. Jadi saya punya di sini sama dengan setengah MGL dikali θ kuadrat. V-nya jadi seperti ini. Jadi akhirnya saya punya E itu sekarang sama dengan setengah M L kuadrat θ dot kuadrat ditambah energi potensialnya jadi energi kinetiknya jadi yang ini θ kuadrat. Jika kita bandingkan dengan yang GHS, setengah M V kuadrat ditambah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, sekarang di sini dia sudah kuadratik, ini kuadratik, ini kuadratik, θ kuadrat.
Ada pertanyaan dulu? Bapak izin bertanya. Ya. Pak, ini misalnya kondisinya theta sama dengan theta 0 sama dengan 0, asumsinya theta yang di bawah ini tidak sama juga dengan 0 ya Pak? Atau gimana Pak? Ya, sorry. Nah. Oh ya. Jadi kita ekspansi memang di sekitar titik setimbang kan. Kalau di sekitar titik setimbang itu berarti di sekitar theta 0. Jadi kalau saya plot tadi, nah ini kan theta 0-nya di 0 persis. Jadi kita cari fungsi theta juga sebenarnya, tapi cuma di daerah sini aja. Nah, jadi titik yang ini kan theta, ini V, theta. Nah, kalau tetanya segini, ini berapa gitu. Nah, ini kurva ini di daerah sekitar timbang ini itu bisa kita dekati dengan bentuk seperti ini. V sama dengan setengah MGL theta kuadrat. Ya, biar nggak ambigu kita bilang aja theta 0 sama dengan 0. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. mau bertanya Pak. Kan? Kalau dari ini misalkan di skip yang Tyler gitu Pak, terus dimasukkan, kita udah analisis bahwa titik setimbang stabilnya kan di sekitar 0 gitu. Ya. Nah, seumpama misalkan anak-anak SMA kan tidak punya pengetahuan soal ekspansi Taylor. Terus ketika dimasukkan ke persamaan yang energi MGL 1 min cos theta, nanti bisa ketemu MGL theta kuadrat nggak ya Pak? Yang ini kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya? Bisa sih sebenarnya, tapi ya agak-agak tricky juga sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, ini dari ini kan saya menjelaskan secara matematis gitu ya. Kenapa saya menjelaskan secara matematis? Supaya ini kita bisa mendapatkan metode yang cukup umum gitu ya. Cukup umum artinya bisa kita terapkan ke berbagai kasus gitu ya. Nah, nanti mungkin ketika menjelaskan misalkan terkait titik setimbang atau terkait expansion misalkan, yang ini sebenarnya memang bisa dihindari kalau kita memang membahasnya per kasus ya. Per kasus dalam artian misalkan seperti ini. Kalau saya lihat di sini nah, titik setimbang itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita balik ke hukum 1 Newton, sebenarnya kan titik setimbang itu kan titik di mana F-nya sama dengan 0 kan? Kan kalau sigma F sama dengan 0, maka setimbang. Benar nggak? Iya. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya memang titik setimbang ini terkait dengan yang sigma F-nya sama dengan 0. Nah, Anda bisa bilang, kalau saya pengen nyari titik setimbang untuk kasus bandul ini, Anda bisa tanyakan kepada siswa, misalkan, kalau saya punya bandul, saya harus simpen di mana bandul, sehingga ketika saya lepaskan, si bandul tersebut, bandul itu nggak bergerak. Gitu. Kan di 0 ya? Pasti ketika posisinya vertikal kan, karena kalau posisinya vertikal, ketika saya lepaskan, maka dia pasti sama dengan 0 kan, maksudnya nggak akan goyang gitu kan. Nah, dari situ kan sebenarnya ketahuan bahwa lokasi titik setimbangnya itu adalah di mana namanya? Di theta sama dengan 0. Di theta sama dengan 0. Tapi memang tricky sih ini sih. Nggak bisa langsung masuk ke cos 0 gitu kan ya Pak? Nanti kan jadi kayak 0 gitu. Maksudnya saya tadi coba
kalau dimasukkan langsung cos 0 gitu kan, berarti kan dia spesifik di 0 kan gitu. Di nol, Sedangkan iya. kita kan ninjaunya bukan di satu titik. Iya. Kita ninjaunya di sekitar ini gitu kan. Kita ninjaunya di sekitar ini. Nah, tapi kan sebenarnya anak-anak tuh punya pengetahuan biasanya terkait ini kan. Sorry. Kita bisa dekati lewat sini. Untuk theta kecil biasanya kan, atau saya lanjutkan. Saya lanjut. Ini kita bisa punya cara lain misalkan. Cara yang cukup common juga. Kita punya kan untuk sudut kecil biasanya. Kita punya kan sin theta itu dia dekat ke theta gitu. Iya nggak? Sebenarnya ada satu lagi sih, 1 min cos theta itu dia dekat ke theta kuadrat per 2 sebenarnya. Kalau Anda tahu. Tapi kan ini biasanya orang ini mungkin bisa di ini. Nah, Anda bisa coba buktikan ini pakai geometri sih. Kalau ngebuktiin ini pakai geometri sebenarnya nggak terlalu rumit. Anak SMA harusnya cukup ya, terutama anak SMA yang olimpiade gitu ya. Oh, pantesan. Tadi saya aproksimasinya hanya cos theta yang langsung, kalau untuk theta kecil dia langsung ke 1 gitu. Tapi harusnya ada 1 min cos theta supaya lebih akurat gitu ya, Pak. Ya. Oh, ya baik-baik, Pak. Terima kasih. Ini saya lihat geometrinya. Jadi kalau ini theta, ini R, ini Y kan ya, ini X, dan panjang busur ini kan theta. Panjang busur ini kita sebut aja S. Ya, panjang busur ini kita sebut S, di mana S itu kan sama dengan R kali theta kan. Nah, kalau sudutnya kecil, kan sin theta, itu tentunya adalah Y per R kan. Betul nggak sin theta sama dengan Y per R? Betul ya? Nah, kalau sudutnya kecil, ya, kalau sudutnya kecil banget gitu, dia mepet, artinya mungkin di sini gitu, tetanya kecil. Nah, bisa dilihat di sini, Y dengan panjang busur itu kan hampir mirip gitu ya. Kalau sudutnya kecil, maka Y itu dia kira-kira sama dengan S nilainya. Tidak kelihatan lagi bedanya. Gitu. Kalau Y sama dengan S, dan S itu saya tahu sama dengan R theta, maka sin theta itu kan nilainya kira-kira jadi R theta per R, ini kita buang, dia mendekati theta. Gitu ya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi sin theta-nya dekat ke theta. Gitu. Tentunya harus dalam radian ya, jangan dalam derajat. Ini radian. Semuanya. Oke. Nah, kalau yang 1 min cos theta gimana? Sekarang kita lihat, kalau saya gambar lagi lingkarannya. Saya juga belum pernah buktiin sih kalau yang 1 min cos theta. Paling enak emang ekspansi sih, ya. Iya, itu jelas. Ini X berarti ya. Ini Y tadi.
Dan sudut ini panjang busur S. Nah, kalau kita ngitung 1 min cos theta itu, berarti yang mana tuh? Oh, oke. Kalau saya ngitung panjang ini, nah, panjang yang biru ini berarti kan sama dengan R dikali 1 min cos theta kan ya? Itu atau R kurang X. R dikurangi X. Panjang ini adalah R dikurangi X. Ini saya sebut aja D gitu ya. D sama dengan R dikurangi X. Tapi karena X itu adalah R cos theta, nah, jadi saya tulis R dikali 1 min X per R. Karena X per R itu adalah cos theta, jadi saya punya R dikali 1 min cos theta. Nah, sekarang kita tinggal ngitung kalau sudutnya itu kecil. Kalau sudutnya kecil, saya nggak tahu ini apakah kita masih perlu ekspansi atau enggak. Kayaknya sih tetap perlu ekspansi. Kalau sudutnya kecil, berarti kan atau gini, saya punya relasi bahwa X kuadrat plus saya punya X kuadrat itu sama dengan R kuadrat min Y kuadrat. Jadi X kuadrat per Y kuadrat, X kuadrat per R kuadrat itu sama dengan R kuadrat min 1 min Y kuadrat per R kuadrat. Nah, asik, oke. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau sudutnya kecil, kita coba aja. Jika sudutnya kecil, maka tadi apa? Y itu mendekati S, mendekat sama dengan R theta. Maka saya punya X per R per R kuadrat itu adalah 1 min theta kuadrat. Itu min theta kuadrat. Tapi yang saya butuh adalah X per R-nya. Oke. Yang saya butuh adalah ekspansi, bukan X per R-nya, tapi 1 min X per R-nya. Oke, saya salah berarti. Ini saya ubah. Jadi saya punya di sini Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat.
Jadi Y kuadrat per R kuadrat itu sama dengan 1 min X kuadrat per R kuadrat. Nah, di sini berarti saya punya jadi theta kuadrat dia mendekati 1 min X kuadrat per R kuadrat. Nah, ini saya punya ini. Ini bisa saya dekati dengan suku ini. Itu bisa saya tulis jadi 1 plus X per R dikali 1 min X per R. Tapi kita tahu sebenarnya kalau sudutnya kecil, jika sudutnya kecil, maka X itu pada dasarnya kan sebenarnya mendekati R gitu. Kalau X itu mendekati R, maka 1 plus X per R itu mendekati 2 nilainya. Jadi saya punya di sini theta kuadrat itu nilainya mendekati 2 dikali 1 min X per R. Jadi 1 min X per R nya itu mendekati theta kuadrat per 2 ya. Dan ini saya tahu ini sama dengan 1 min cos theta. Ya kira-kira begitulah. Kalau mau pakai geometri, pendekatan-pendekatan gitu. Tricky sih. Banget. Tapi sebenarnya Anda cukup punya ini. Jadi kalau Anda sudah kasih ini sebenarnya, nanti sih belakang-belakangnya sebenarnya Anda bisa pakai yang ini. Cukup sih aproksimasi ini biasanya untuk dapat sistem yang harmonik sederhana. Cuman memang kalau pakai energi karena kita dealing dengan kuadratik gitu ya. Jadi mau nggak mau kita perlu sekali aproksimasi yang ini gitu terutama untuk trigonometri. Nah, tapi memang ngebuktiinnya jauh lebih tricky dibandingkan dengan yang sin. Nah, kalau Anda mau pakai yang sin, Pak saya mau dekatinya pakai yang sin boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Tapi kita nggak start dari energi. Kita startnya dari Newton. Nah, karena kalau saya start dari Newton, nah, cuman memang itu trikinya kalau start dari Newton tuh kita biasanya per kasus ya. Kalau saya start dari Newton, oke, misalkan ini T, ini theta. Nah, sebenarnya nanti kita akan belajar kalau pas kita udah belajar koordinat polar. Tapi kan semua udah ngambil Fismat kan? Ya. Saya bikin gini aja. Kita bikin XY aja. Ini XY gitu. Ini theta. Maka saya punya kan T sigma Fx sama dengan M dikali AX sigma Fy sama dengan M dikali AY. Nah, sekarang lihat di sini kalau begini kan memang kelihatannya nggak ini ya. Kita sebenarnya kalau dalam hal ini kita harus gunakan koordinat polar. Kalau dalam hal ini sebenarnya kita harus gunakan kita harus gunakan koordinat polar. Tapi kalau kita pakai polar aja lah, nggak apa-apa. Toh sudah belajar juga sebenarnya. Ini yang radial, kita pakai ini yang sentripetalnya.
yang sentripetal, yang tangensialnya kita punya kan sigma F radial sama dengan minus M omega kuadrat kali L. Radialnya apa berarti? Tetanya di mana? Ini theta, berarti saya punya mg cos theta minus T sama dengan min M omega kuadrat L. Nah, tapi di sini yang penting adalah yang tangensialnya sama dengan M alpha L. Yang tangensialnya adalah mg sin theta minus sama dengan M alpha L. Nah, di sini kalau saya tinjau sudut kecil, maka sin theta nilainya mendekati theta. Kalau sin theta mendekati theta, maka kita punya M alpha L sama dengan minus M G kali theta, M-nya coret, jadi saya punya alpha sama dengan minus G per L kali theta. Dan ini saya tahu ini sebenarnya dengan theta double dot. Nah, dari sini sebenarnya lebih kelihatan kalau memang mau langsung, aproksimasinya aproksimasi langsung sin theta. Di sini saya punya percepatan, ya, turunan kedua, jadi ini percepatan. Dalam hal ini percepatan sudut, nggak ada masalah. Yang jelas ini turunan kedua. Di sini ada sudut, posisi sudut. Di sini ada tanda negatifnya. Nah, ini comparable dengan x double dot sama dengan minus omega kuadrat kali x. Gitu ya. Jadi akan memenuhi jika omega kuadratnya sama dengan G per L. Nah, dari sini juga bisa dari Newton. Aproksimasinya mungkin lebih simpel di sini. Nah, tapi ya tadi kasusnya jadi case by case. Semester kemarin kita sudah pelajari juga, kalau Anda masih ingat yang apa namanya, yang cone itu apa ya? Yang kerucut. Kemudian saya punya partikel bergerak melingkar di kerucut. Kemudian saya ganggu, begitu. Ya. Kemarin waktu itu kita jawab pakai Newton. Aproksimasinya kan nggak sederhana. Aproksimasinya nggak sesederhana ini. Atau kalau anak SMA sudah kalau anak-anak Olimpiade itu sudah dibekali dengan yang kayak gini, Pak, tools matematis yang fancy gitu. OSN yang gitu-gitu sih common sih. Pendekatan-pendekatan yang ini apa? Yang pertama yang dua ini ya. Yang ini dua. Common sih. Ketika belajar matematika di limit juga sebenarnya itu kan kita belajar juga sih sebenarnya. Ya belajar dalam artian kan saya punya juga, kalau ada masih ingat teorema limit kan, limit x menuju 0 sin x per x itu kan sama dengan 1 kan. Jadi kalau x-nya dekat ke 0, maka sin x itu dekat ke x nilainya gitu ya. Yang cos juga sama, 1 min cos theta dibagi x kuadrat per 2 itu sama dengan limitnya sama dengan 1. Limitnya sama dengan 1. Jadi itu juga bisa Anda buktiin dari situ. Nah, SMA kan lu belajar limit ya? Belajar limit kelas berapa sih? Ada yang tahu nggak? Lupa saya. X menuju 0. 1 min cos x dibagi x kuadrat per 2.
Ngebuktiin ini kalau nggak pakai geometri, pakai L'Hopital, turunin atas bawah. Langsung ketahuan. Yang itu juga sama, turunin atas bawah. Jadi harusnya yang ini aproksimasi ini common sih. Aproksimasi ini common. Cukup. Jadi yang paling sering dipakai, itu aproksimasi itu ada 3. Satu yang ini, sin theta mendekati theta. Kemudian 1 min cos theta mendekati theta kuadrat per 2. Atau cos theta mendekati 1. Kalau cos theta-nya mendekati 1, tapi kalau ada 1 min cos theta, itu berarti diambil yang suku berikutnya, itu mendekati theta kuadrat per 2. Satu lagi yang ini, yang binomial. 1 plus X pangkat N, itu nilainya kira-kira 1 plus N dikali X untuk X jauh lebih kecil 1. 3 aproksimasi ini harusnya cukup sih untuk Olimpiade. At least sampai OSP lah. Sampai OSN juga harusnya cukup sih aproksimasi ini. Dan aproksimasi ini biasanya kalaupun mereka tidak tahu, biasanya kalau ada aproksimasi yang diperlukan, biasanya dikasih di soal. Biasanya dikasih di petunjuk soal gitu. Anda bisa gunakan aproksimasi seperti ini. Tapi yang ini common sih. Jadi menurut saya, kalau nanti Bapak Ibu mengajar ke siswa, kalau memang tidak mau membuktikan, dikasih aja lah gitu, aproksimasi seperti ini. Gitu. Aproksimasi seperti ini, Anda bisa demo aja. Demo pakai kalkulator misalkan, terutama yang binomial. Saya biasanya demo ngitung akar gitu. Anda menghitung akar berapa gitu. Saya bisa hitung, pasti pakai ini saya bisa hitung. Tapi sampai satu suku pertama, sampai suku desimal pertama. Biasanya mereka misalkan ngitung, pas saya mau ngitung akar 17 misalkan. Nah, gimana akar 17 ngitung pakai apa? Nggak pakai kalkulator misalkan. Gitu. Ya, saya bisa tuliskan kan 17 misalkan akar 1 plus 16 itu ya. Atau 16 plus 1 4,5. Kemudian saya tuliskan, saya keluarkan jadi 4 kali 1 dibagi 1 per 16 pangkat setengah. Nah, karena 1/16 jauh lebih kecil dari plus 1, saya bisa dekati 4 1 plus 1/32. Jadi kira-kira nilainya 4 plus 1/8. Jadi kira-kira nilainya 4,1. Misalnya demonya gitu. Mereka langsung nyoba pakai kalkulator. Akar 17. Oh iya benar Pak. Jadi dikasih, terus kita demoin aja. Untuk menunjukkan aja bahwa ini tuh memang berlaku gitu. Bukan mengada-ngada. Daripada, atau kalau kita bisa buktikan, ya dibuktikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau tanya, saya stop dulu.